Shalom. Shalom. Salam jumpa. Salam jumpa buat buat teman-teman pendengar dan penonton podcast kita. Ya, podcast kita, podcast Kabar Kabar Agustinus Katekese bareng di Paroki Agustinus. Bersama saya Yoakim dan rekan saya. Saya Ika dan kami berdua akan memandu acara atau episode hari ini. Nah, Iya. kira-kira episode kita nih bahas apa, Yo? Episode kita ini bercerita tentang Advent ketiga. Oh, sudah Advent ketiga ya, Iya, setelah terasa ya. episode 1 dan 2. Nah. Pasti sudah pada nonton ya? Kira-kira kita bahas apa ya, Kak ya? Oke, minggu ketiga, minggu Gaudete Jauh ya. dari. Kira-kira Advent ketiga itu tentang apa sih, Kak? Kita mau bahas persiapan batin kita. Tapi kayaknya kita berdua diskusinya kurang seru deh. Iya, betul. Kita mau panggil siapa ini? Kita mau panggil seseorang yang lebih seru daripada kita sebenarnya. Oke, siap. Dan lebih berpengalaman daripada Oke, kita. pastinya. Dan lebih dari segala ilmu pengetahuan ya tetap jauh lebih tinggi daripada Nah, kita. sama-sama. Oke, kita sambut Yuk, yuk. kita Oke. sambut Pastor Jensi CDD. Di depan kita sudah hadir seorang bintang tamu. Nah, siapa dia? Wah, teman-teman mungkin yang belum kenal siapa beliau yang ada di depan kita. Yuk kita boleh kenalan. Oke. Kalau gitu kita sambut bareng-bareng ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pastor Donatus Jensi CDD, biasa dipanggil Pastor Jensi. Saya sekarang bertugas di rumah Retret Konstantini Sungai Ambawang, kilometer 23 Jalan Trans Kalimantan. Nah, Pastor, kita dalam seri masa Advent ini, kita sudah masuk ke seri yang ketiga atau Advent yang ketiga. Pastor, biasanya disebut dengan apa ini? Minggu ketiga? Minggu ketiga Advent ini sering kali kita menyebutnya sebagai Minggu Gaudete. Gaudete. Nah, Minggu teman-teman. Gaudete, minggu ketiga. Minggu ketiga. Nah, teman-teman, jadi yang mungkin sudah tahu Minggu Gaudete, kok nuansanya masuk ke masa-masa rose merah muda gitu ya, Pastor ya. Nah, kita masuk pada bentuk tanya jawab kita nih, Pastor. Itu adalah fakta dan opini. Nah, opini di sini gimana nih maksudnya, Yo? Opini di sini ini kita lebih ke menurut pendapat orang, menurut pemikiran orang. Kok kebanyakan seperti ini. Nah, kadang mereka nggak tahu, hanya berdasarkan apa yang mereka Pendapatnya pikirkan, aja, dan pendapatnya iya. aja. Mungkin pendapat orang lain juga, tapi belum tentu benar. Benar. Nah, untuk itu kita mau coba diskusi nih dengan pastor, ya teman-teman ya. Oke. Oke. Kita mulai kali ya dari yang pertama. Siap. Kira-kira Minggu Advent itu identik dengan masa penantian, Pastor. Jadi seringkali bersifat prihatin dan mati raga. Itu fakta atau opini? Ya, kalau sejauh kita ketahui, pelajari, memang itu fakta. Karena memang Advent itu adalah penantian. Atau juga sebut lain, itu kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, di dalam masa penantian ini juga kita diajak untuk bertobat. Nah, kalau bertobat ini kan seringkali identik dengan mati raga, segala macamnya, kegiatan-kegiatan seperti itu, puasa, lalu kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani lah yang membangun iman dan pertobatan kita itu. Jadi itu merupakan sebuah fakta dalam kehidupan seorang Kristiani atau seorang Katolik ya. Kita dalam penantian diajak juga untuk bermati raga, berdoa, segala macam. Jadi itu ya, jadi itu sebuah fakta dalam hidup. Jadi kita harus dihidupi. Jadi dihidupi bagaimana kita menghayati masa Adventnya sebagai masa penantian. Nah, kalau ada masa penantian mati raga, kok kayaknya bahasanya kita harus lebih prihatin gitu. Loh, kenapa ada Minggu Advent ketiga yang suasananya lalu berubah, sukacita? Apakah karena sukacita menyambut kelahiran, ini udah deket nih, udah siap untuk dapat THR nih, udah siap untuk bikin kue Natal ya, istrinya ya, Pak Yo ya. Iya. Istri di rumah udah mulai bikin kue? Sudah. Oh iya. Jadi kita kenapa tiba-tiba berubah atmosfernya nih, Pastor? Itu fakta atau hanya pendapat kita atau? Sebenarnya itu sebuah fakta juga. Karena sebenarnya diajak gembira itu juga sejak dari minggu pertama kita sudah diajak penantian dengan kegembiraan juga ya. Dalam penantian itu juga kita tetap gembira. Karena ini kan soal sukacita iman kan, dalam iman kita.
Jadi kita diajak tetap gembira, penantian dan gembira. Lalu yang kedua, kita diajak juga setia, cinta dan kesetiaannya tetap dalam penantian itu ya. Lalu yang ketiga ini kan kita juga diajak untuk bersukacita dan bergembira juga ya. Itu sebuah fakta dalam kehidupan kita, bahwa kita juga diajak untuk selalu di minggu ketiga Advent ini untuk selalu bersukacita dan bergembira. Itu juga sebuah fakta dari kita. Beda suasananya karena memang kita minggu pertama, minggu kedua itu tobat. Minggu ketiga masuk ke pengharapan. Nah, pengharapan ini kan sudah dekat dengan Sang Penyelamat. Jadi kita diajak umat beriman itu diajak untuk bersukacita dan bergembira untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mengapa diletakkan di tengah? Menarik itu. Ya, di tengah ya. Bukan di awal Iya. atau di akhir masa Iya. Advent. Di Nah, akhir. apa nih? Karena diletakkan di tengah itu sebenarnya bukan mengada-ada sebenarnya. Tapi kan kita kan dari 2 minggu sebelumnya itu kan tobat kan kita arahnya itu tobat. Lalu setelah ketiga ini kita masuk ke pengharapan untuk menantikan kedatangan. Jadi di situ sebenarnya bukan hanya sukacita tapi juga syukur, mengandung syukurannya. Syukur karena kita sudah melewati 2 pekan dalam penantian, lalu 2 pekan ke depan kita harapan menantikan kedatangan. Jadi kita memang diletakkan di tengah gitu ya, di tengah. Di tengah. Jadi karena di tengah sudah melakukan masa penantian Ya, dengan pertobatan, betul. disyukuri. Ini kayaknya apa kesannya sejenak atau sukacitanya boleh terus? Boleh terus-menerus sukacita. Kita umat beriman itu diajak untuk mengalami sukacita itu terus-menerus. Tapi memang puncaknya saat itu kita memang diajak untuk lebih sukacita dan kemudian syukur apa segala macam itu kita di situ ya. Tapi untuk selanjutnya juga kita tetap diajak untuk bergembira, bersukacita. Karena ini kan sesuatu yang kita nantikan. Tentu kalau dalam penantian kita kan menantikan sesuatu yang membuat kita selalu bergembira dan bersukacita gitu. Kan makanya kita diajak untuk di minggu kedua tetap cinta dan setia untuk menanti itu ya. Oke, berarti gini Pastor. Mengapa kita harus bersukacita? Nah, padahal Natal itu belum tiba. Apakah Nah. kebanyakan orang mikir kan sukacitanya itu pada saat Natalnya nih, udah boleh kumpul bareng keluarga Ya, gitu. biasanya orang kan Senang-senangnya gitu. Ya, senang-senangnya dalam hal dunia ya. Ya. Di saat momennya itu orang bersukacita, tapi kita orang Kristiani, orang Katolik pada umumnya ya. Dalam penantian itu memang kita diajak untuk selalu sukacita ya. Jadi kita tidak harus menunggu memang di saat itu kita juga sukacita, tetapi dari persiapan ini juga kita harus menanti dengan sukacita gitu ya. Jangan hanya menunggu saat itu lalu setelah itu hilang, tapi kita setiap saat dalam penantian itu kita juga selalu bersukacita dan bergembira gitu ya. Maka selalu disebut minggu Gaudete. Nah, minggu Gaudete itu Pastor biasanya identik lilinnya warna rose atau warna merah muda gitu ya. Iya. Yang kebanyakan orang pikir tuh warna merah muda sebagai ungkapan kegembiraan itu dari segi feminisnya atau apa penjelasannya? Apakah itu hanya mewakili perasaan perempuan-perempuan nih gitu? Akhirnya ada timbul di gereja gitu. Atau ada ngikut tren-tren nih Pastor nih. Nah, seperti kita kan ada Hari Valentine ngikutin tren. Padahal di Indonesia nggak ada. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya bukan ikuti tren seperti Valentine dia ya. Tapi memang gereja pertama mengajak kita bersukacita itu, lalu memang karena mengapa dia mengambil gaya feminis itu kan? Karena memang kehadiran Tuhan yang kita nantikan itu memang orang yang lemah lembut, ya, lemah lembutan, memelihara, cinta kasih, maha rahim, apa segala macam. Itulah maka Tuhan yang kita imani, Yesus yang datang selalu digambarkan feminim gitu, feminim karena dia kehadiran dia tuh orang yang lemah lembut gitu, lemah lembut ini kan hanya perempuan, kalau laki tidak semua kan, tapi pada umumnya perempuan tuh lemah lembut, pemelihara, cinta kasih, apa segala macam. Jadi ambil dari sisi itu maka selalu diintikan dengan itu. Oke, nah tadi dibahas juga warna feminis atau segi warna pink. Ini kan kita bahas akhirnya warna liturgi nih, Pastor. Nah, warna liturgi itu apakah simbol-simbol mulai dari merah, ungu, atau hijau itu ungkapan perasaan yang kita tahu mewakili perasaan manusia gitu. Apakah benar atau fakta atau sebenarnya aja? Kita diajarkan waktu masa Advent ini kan ada warna
ungu, ada warna pink kan. Pink. Itu sebenarnya hanya mengungkapkan perasaan kita kan. Artinya kalau kita pakai warna pink itu kan sukacita. Itu juga ungkapan perasaan kita dalam kehidupan kita juga harus sukacita. Jangan merengut saat itu kan. Itu menggambarkan itu. Apa yang kita pakai, apa yang kita letakkan, itu juga artinya kita tahu. Lalu kita juga bisa tahu dari situ kan. Biasanya kita pakai warna pink minggu ketiga Advent ini kan. Minggu ketiga. Berarti otomatis warna pink ini kan dalam gereja Katolik diartikan sebagai minggu sukacita, minggu syukur, minggu gembira. Nah kalau kita pakai warna itu lalu baca kita tidak mencerminkan ke situ, berarti ini sama sekali tidak mengekspresikan iman kita. Nah, tetapi makanya apa yang kita pakai dituntut juga kita mengekspresikan apa yang ada dalam perasaan kita. Ya. Ini kan udah masuk Advent ketiga dan juga sudah mulai dekat Natal. Nah, biasanya ini di minggu Advent ketiga ini banyak orang nih biasanya nih dari teman-teman saya sendiri, dari keluarga sendiri ada yang nyebutin seperti ini nih. Yuk kita dekorasi rumah, bikin pohon Natal, bikin ini segala macam. Sudah boleh nih. Sudah boleh nih karena udah masuk Advent ketiga nih loh. Kok Advent ketiga? Kenapa nggak Advent kedua, Advent ke-1 atau mungkin seminggu sebelum Natal kita pasang pohon Natal. Nah, kenapa seperti itu? Apakah ada aturannya atau bagaimana? Memang itu tidak ada aturan yang baku bahwa harus mendekat itu harus persiapan. Tapi namanya kan kalau terlalu mepet mungkin nanti kita tidak ada waktu untuk persiapan kan. Ini namanya persiapan kan, artinya kita belum bisa merayakan meskipun itu sudah mendekati Natal. Soal aksesori, ornamen apa segala macam itu 1 minggu 2 minggu sebelum kita sudah persiapan itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Itu sebuah fakta dalam kehidupan kita kan. Seperti kita mau seorang ibu mau melahirkan, mungkin 1 bulan sebelum dia melahirkan pakaian anak sudah disiapkan kan. Itu persiapan. Nah, itu persiapan. Tidak harus saat itu baru dia tapi dia sudah siapkan. Misalnya ini jenis kelamin laki-laki, dia sudah siapkan pakaian laki-laki itu kan. Itulah ini mau kita apa. Jadi untuk persiapan itu tidak ada salahnya. Itu sesuatu yang oke saja gitu ya. Sebagai persiapan. Persiapannya. Tapi untuk merayakan kita orang Katolik belum. Misalnya kita merayakan seperti gereja lain mungkin November sudah rayakan Natal. Tidak, kita tidak diizinkan. Tapi kita merayakan pada memang tanggal itu. Tapi itu persiapan. Oke, tidak masalah, persiapan tetap jadi, jalan. Mulai dari persiapan itu kan ornamen, aksesoris di rumah itu kan seperti ungkapan perasaan. Tapi kalau boleh diambil intinya tadi Pak Pastor sudah sampaikan bahwa yang diutamakan adalah bagaimana pertobatan, persiapan batin kita. Nah, Pastor untuk kedatangan Tuhan itu kan kita siapkan dalam bentuk usaha memperbaiki diri, usaha pertobatan, tapi terus menerus gitu Pastor ya. Penyesalan, Iya. Jadi apakah ini fakta yang kita lakukan atau itu hanya pendapat karena mau Natal siapkan diri aja dulu. Ini udah akhir tahun gitu. Sebenarnya penyesalan, pertobatan itu kan tidak harus tunggu momen Natal, Advent, Natal, Prapaskah atau apa. Setiap saat kita diajak untuk melakukan itu ya, penyesalan, tobat lalu kembali apa segala macam itu kan tidak harus menunggu saat seperti ini. Jadi itu sebuah fakta dalam kehidupan seorang Kristen. Kita sebagai seorang Katolik, seorang Kristen ini memang dituntut setiap saat untuk ada penyesalan gitu ya. Karena setiap saat kita ini jatuh dalam dosa terus, tidak pernah terlepas. Jadi kita tidak menunggu waktu Advent, waktu Natal, waktu Prapaskah tidak. Tapi kita orang Katolik tetap diajak untuk mengadakan penyesalan, pertobatan, perubahan diri gitu kan. Jadi ya harusnya sih seperti itu ya. Tapi memang kenyataannya nih, karena kan ya kita kan malu kita bergaul dengan biasa gitu ya, bergaul dengan anak-anak yang jadi itu gini Pastor, jadi mau bertobat tunggu dekat Natal aja lah katanya. Jadi kebanyakan seperti itu, tunggu dekat Paskah, tunggu dekat Natal, kebanyakan seperti itu. Jadi apa nih yang harus kita sikapi atau pesan pastor yang harus disikapi sebagai aksi nyata nih dalam melakukan atau menghayati Advent ketiga? Mungkin dengan kegiatan seperti ini kita bisa berbagi ke umat, mungkin umat bisa memahami kan bahwa memang waktu yang gereja selalu menyediakan waktu sebelum Natal karena memang itu momen penting dalam gereja juga, seperti Natal itu momen kelahiran. Jadi kita menyambut kedatangan Tuhan itu memang dalam keadaan hati yang bersih. Begitupun menyambut kebangkitan Tuhan. Berarti gereja menyediakan 1 tahun ini 2 kali kan masa tobat ini kan, tetapi kita orang Katolik tidak batas di situ saja kan. Kita setiap saat kita tetap melakukan terus meneruskan pengakuan dosa kapan, tapi juga jangan diajak tiap minggu mengaku dosa, itu menjadi sebuah devosi bukan lagi pengakuan dosa. Jadi setiap saat kita orang Katolik.
jadi tuh ingat-ingat tuh teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya mau ngaku dosa, jangan tunggu sampai mau deket Natal. Jangan Udah tunggu mau deket Paskah. Paskah. Ya. Nah, padahal sebenarnya itu bertobat itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, betul. Dan terus Nah, menerus. dan terus Iya. menerus. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa. Oke. Kita akhirnya dapat satu insight. Banyak hal yang kita makin perdalam sebagai seorang Katolik. Iya. Bagaimana kita menghayati setiap perayaan di dalam liturgis gereja kita. Nah, teman-teman dan para penonton di rumah, gimana nih perasaan Dio nih Nah, setelah perasaan dengerin? saya sih karena mendengar banyak opini dari teman-teman yang sebenarnya banyak yang salah sangka sih sebenarnya. Nah, jadi itu kita prihatin sebenarnya. Bagus kita mencoba meluruskan nih, tapi dengan seorang pastor. Nah, kalau Iya. misalnya seorang pastor yang berbicara kan kita nggak dibilang ngada-ngada dong, seperti itu. Jadi ada dasarnya ya. Ada dasarnya, Nah, benar. salah satunya peran kita semua dalam pewartaan digital kali ini. Nah, terima kasih Pastor untuk kehadirannya Oke, bersama terima kasih, kita Pastor. untuk berbagi suatu pesan yang luar biasa untuk kita semua. Nah, di akhir kayaknya kita biar lengkap kita akan berdoa bersama Yuk. dengan Pastor dan Oke, mohon berkat dari oke. Pastor. Silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kami puji dan kami muliakan, tak henti-hentinya kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing langkah hidup kami dalam seluruh perjalanan hidup kami ini. Kami juga bersyukur dalam acara kami ini semoga sederhana tapi sungguh-sungguh membantu banyak orang dalam pengertian dan pemahaman serta penghayatan iman yang baik dan benar. Semoga Engkau juga senantiasa menyertai kami semua Tuhan, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu Bersama dan Roh. semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih, Pastor. Sampai jumpa kembali di Kabar Agustinus. KTKC bareng di Paroki Agustinus. Episode berikutnya. Bye.